Data apa aja sih yang ada di KPU Kota Waringin Barat? Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Kota Waringin Barat. Perkenalkan diri, saya Guntoro Mahardani sebagai host di podcast ini dan ada Bapak Jaka Wahyu Ramanto sebagai narasumber di podcast ini sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Eh, Sebelumnya Pak ada pengalaman apa aja nih di kepemiluan Pak? Kalau di kepemiluan, saya mulai ikut di kepemiluan itu mulai tahun 2014, yaitu sebagai tenaga kontrak di Sekretariat KPU, kemudian lanjut sampai 2015. Karena waktu itu kontrak itu per tahapan pemilu. Ketahapan. Itu sebagai kontrak apa Pak? Kontrak dari kantor KPU-nya. Oh ya. Itu pelaksanaan pemilu tahun 2014, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian lanjut ke pemilihan gubernur. Setelah selesai, tidak ada perpanjangan kontrak. Namun di 2019 kembali ikut, namun sebagai tenaga ad hoc waktu itu. Oh, tenaga ad hoc. Itu di bagian apa Bapak? Sebagai apa? Kalau di 2019 saya jadi tenaga ad hoc PPK, pengampu divisi teknis waktu itu. Oh ya. Waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertama kali pemilihan presiden dan wakil presiden dengan konsep serentak waktu itu. Ada 5 kotak suara kan waktu itu. Iya. Itu di PPK itu berarti tingkat kecamatan ya Pak? Berarti menaungi beberapa desa. Iya benar. Tingkat PPK statusnya kan di kecamatan dia. Di bawah PPK ada PPS dan Ada PPS. PPS. Nah, selama Bapak menjadi PPK ini Pak, kan itu banyak tantangan-tantangan nih. Tantangan apa sih yang untuk mengelola sumber daya manusia sebanyak itu Pak? Kalau kami ke PPK itu lebih kepada pelaksana sih sebenarnya. Pelaksana karena perpanjangan tangan dari KPU kan. Iya. Nah, tahapan yang harus kami laksanakan di tingkat PPK ya kami laksanakan sesuai dengan instruksi dari KPU sebagai pengampu kewilayahan di kabupaten. Oh ya. Tapi dari pengalaman itu Bapak sampai bisa menjadi ke jenjang seperti ini, apakah Bapak ada pengalaman kepemimpinan sebelumnya atau organisasi apa? Kalau pengalaman kepemimpinan itu dibentuk dari organisasi memang pernah saya ikuti. Ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti mulai dari jenjang sekolah menengah, ya, mahasiswa dengan beberapa banyak organisasi lah. Karena memang pertama saya suka berinteraksi dengan orang banyak juga. Salah satunya dengan ikut organisasi itu. Oh, jadi dari organisasi itu Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari peluang di kepemimpinan ini ya Pak? Kalau terkait kepemimpinan, ini konteksnya KPU ya sudah. Iya, konteksnya di KPU. Kalau konteks KPU sendiri, pertama saya ikut mendaftar itu karena memang ada formasi diumumkan. Iya. Diumumkan, kita lihat apakah ada peluang, ya tidak salah kita mencoba kan. Nah, kita coba ikut prosedurnya, ikut prosesnya. Alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi anggota KPU. Terkait dengan kepemimpinan itu sebenarnya semua orang punya kesempatan ya, tergantung kesempatan itu bisa dimanfaatkan dan ada rezeki juga diberikan kesempatan untuk mengemban amanah. Oh begitu. Jadi dari ini kan Bapak dari PPK di tingkat kecamatan, terus naik menjadi anggota KPU di Kota Waringin Barat. Itu tantangannya apa aja Pak? Secara cakupan luasnya. Kalau tantangan ya lebih besar karena konteksnya sudah kabupaten kan. Ya. Kalau kembali ke flashback cerita sebelumnya di PPK itu kan kita belajar juga, pernah juga menjadi tenaga kontrak di sekretariat ya. Jadi dari pengalaman itu ya kita ambil yang bisa menjadi modal kita juga ketika diberi amanah untuk menjadi anggota KPU. Itu sih. Tantangan terberatnya di divisi Rendatin ini apa Pak? Ini dari tadi tantangan terus ya. Iya, kan kita harus cari tahu yang susahnya dulu Pak ya. Kalau tantangan sebenarnya semua pekerjaan punya tantangan. Ya. Tergantung kita
memanajemen dari tantangan itu biar tantangan itu tidak menjadi sebuah hambatan. Ya, Caranya ya kita harus bangun teamwork. Teamwork di dalam suatu ruang kerja, divisi ataupun kantor, ya dengan teamwork yang baik, apapun tantangan bisa kita laksanakan dengan nyaman lah. Itu sih sebenarnya. nah kan di tahun 2004 itu ada yang namanya Pesta Demokrasi nih Pak. Ya, Jadi mungkin euforianya Bapak masih ingat. Di tahun 2024 itu Bapak sebagai anggota KPU Kota Waringin Barat, apa sih yang susah banget dikerjakan di waktu itu? Entah dari kita jalur distribusi atau ke desa-desa yang jauh atau apa gitu, bisa diceritakan ke teman-teman di rumah yang nonton? kalau dari pengalaman di pemilu 2024, rasanya kan pemilu serentak ya waktu itu. Iya. Kalau dari tahapan kebetulan kami bergabung, saya dan teman-teman bergabung di KPU itu mulai 2023 dia. 23 tahapan sudah berjalan. Jadi dari divisi saya sendiri daftar pemilih udah ditetapkan waktu itu. Jadi kita langsung jalan aja, langsung berkegiatan waktu itu. Euforianya memang banyak sekali yang bisa jadi pelajaran. Tantangan seperti yang Mas Guntoro tadi bilang, kita sudah sampaikan dari tantangan itu kita manajemen menjadi sebuah kekompakan dan teamwork. Ya, euforianya sudah kita lewatkan dan sudah menjadi produk terbentuknya suatu pemimpin negara, pemimpin daerah, itu suatu kebanggaan bagi kita juga. Oh, begitu. Ini mungkin ada pertanyaan dari masyarakat luas ya, Pak ya. Ya. Misal nih, Pak, untuk pemilih baru, mereka kan kebingungan nih, mereka yang tidak terdata atau gimana. Mungkin adakah dari staf Bapak atau dari petugas yang datang ke rumah untuk mendata masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih? Oke, terkait konteks misal Iya. tidak ada warga atau ada warga yang belum terdata, ini kita kembali ke seperti yang Mas Guntoro tadi tanyakan, tahapan pemilu itu kan ada prosesnya nih. Iya, Pak. Dari kalau kami dari divisi perencanaan data dan informasi itu, kami harus melaksanakan tahapan-tahapan. Tahapannya mulai dari pemutakhiran data, proses rekapitulasi, kemudian pencocokan dan penelitian. Kalau konteks dari pertanyaan Mas Guntoro tadi, itu bisa kami masukkan dalam tahapan pencocokan dan penelitian. Karena dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada itu ada yang namanya pemutaran data pemilih. Nah, pemutaran data pemilih itu kita beserta dengan tim ad hoc kita turun ke bawah melaksanakan pencocokan dan penelitian namanya. Jadi misal tadi dikatakan ada warga yang tidak terdaftar, di sana akan ditemukan solusinya biar warga tersebut bisa terdaftar sebagai pemilih. Nah, misalnya Pak, ada orang yang pindah domisili dari sekitar provinsi ini aja, dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun, dan mereka menjadi pemilih, tapi kan mereka cuma pemilih gubernur. Bagaimana mereka supaya bisa memilih bupati juga? Apakah harus pindah domisili dulu atau ada tahapan lainnya, Pak? Terkait dengan konteks ini warga pindah domisili, Iya. prosedurnya kan ada prosedur yang harus dilewati loh. Bagi warga itu sendiri, kalau memang dia pindah domisili ini menetap, ya seorang tersebut bisa saja merubah status kependudukannya menjadi warga Kota Waringin Barat. Misalkan tadi kan dikatakan dari Palangkaraya, sekarang anggap saja bekerja di Kota Waringin Barat. Kalau dia merubah administrasi kependudukannya, otomatis dia nanti bisa memilih bukan saja gubernur di Kota Waringin Barat, tetapi bisa memilih bupati dan lain-lain. Dan DPR juga ya, Pak ya? Iya, tetapi ketika dia cuma pindah domisili bekerja, tidak merubah administrasi kependudukan, bisa tetap memilih gubernur di Kota Waringin Barat dengan ketentuan persyaratan dia harus pindah memilih. Dengan ketentuan juga ada tahapan-tahapan yang harus dia laksanakan. Kalau pengalaman waktu pemilu dan pilkada, kami itu proses pindah memilih itu ada dua kali tahapan dia. Ada pindah memilih di H-30 dan pindah memilih H-7. Nah,
ketika warga tidak melaksanakan proses pindah memilih di tahapan tersebut, maka kami tidak bisa membantu ketika proses pelaksanaan pemilu di hari itu. Dia cuma datang ke TPS namun tidak melaksanakan pindah memilih, ya kami mohon maaf tidak bisa melayani. Cara kami untuk menyampaikan kepada masyarakat ya banyak cara. Salah satunya melalui media sosial kan, media elektronik atau media cetak. Kita sampaikan ketika warga Kalimantan Tengah khususnya kan, yang bekerja di Kota Waringin Barat, baik itu lingkup Kalteng ataupun skupnya luar Kalteng. Kalau skup luar Kalteng ini bahasanya udah pemilu. Kalau dia khusus Kalimantan Tengah itu bahasanya pemilihan kepala daerah dia. Jadi kami akan menyampaikan informasi tersebut dan alhamdulillah waktu kemarin proses tersebut berjalan dengan nyaman dan lancar. Nah, mungkin nih Pak ya, mungkin di tahun 2004 kemarin kan banyak nih di TPS yang datang ke TPS tapi mereka belum pindah DPT nih. Apakah itu bakal dilayani atau tidak Pak? Terkait dengan pindah DPT, ini nyambung dengan pertanyaan yang pertama sih tadi. Ya, prosesnya kita akan melayani ketika tahap itu ada. Ketika orang itu ujuk-ujuk datang ke TPS di hari H tanpa ada proses pindah milih, ya mohon maaf kami juga menyampaikan kepada ad hoc kami di PPK, PPS ataupun KPPS, ketika prosedur tersebut tidak dijalankan, otomatis kami mohon maaf, sangat mohon maaf kepada warga, tidak bisa melayani. Tetapi ketika warga itu memahami dengan prosedur, dengan informasi yang kita sampaikan melalui media cetak, online ataupun media sosial kantor KPU, ketika dia tahu, dia datang ke KPU, datang ke PPK ataupun PPS, di dalam tahapan tersebut kami wajib melayani. Karena tagline KPU sendiri kan melayani. Jadi dengan syarat ketentuan yang sudah diberlakukan di dalam sebuah tahapan. Jadi ketika dia cuma ujuk-ujuk datang, ya kami mohon maaf tidak bisa melayani warga seperti itu. Oh begitu. Berarti untuk mereka yang ingin pindah memilih ada proses-prosesnya dan prosedurnya ya Pak? Iya benar. Prosedurnya pun tidak sulit. Yang penting warga itu datang, membawa administrasi kependudukan, kami cek. Yang pertama kami cek dulu apakah warga ini memang sudah terdaftar di DPT sebelumnya ataupun di wilayahnya. Tapi misalkan dia tidak terdaftar, kami akan cross check lagi ke bawah. Nah itu, yang penting warga tersebut bisa proaktif lah kepada proses tahapan pemilu sendiri. Nah misalnya kan Pak, warganya dia tidak datang ke kantor KPU, tapi dia mengajukan ke pihak RT, apakah bisa diproses juga Pak dari pihak RT ke kantor KPU? Terkait dengan proses tetap di KPU. Nah, mungkin Pak RT-nya ataupun Bapak yang tempat dia berkomunikasi bisa memberikan informasi kepada kami, kepada KPU, kepada PPK ataupun PPS, ada warganya yang mau pindah milih. Terkait dengan prosesnya tetap dari KPU, karena ada dokumen yang harus dibawa nantinya. KPU akan mencetak dokumen tersebut dan itu yang dibawa ke TPS. Bukan cuma dia menyatakan dia sudah, nah, tetapi ada dokumen penyerta. Misalkan Mas Guntoro nih, warga, contoh kita ambil Palangkaraya, nanti di saat pemilu dia mau Mas Guntoro mau milih di Kobar, harus melewati prosedur dulu dan ada kertas atau dokumen lah, dokumen yang dibawa ke TPS nanti. Saya sudah mengurus pindah milih Pak. Ini, nah, jadi bukan cuman bilang saya sudah pindah milih, enggak juga. Ada dokumennya yang harus dibawa karena itu tercatat nanti di data kami, data yang kami olah dan data yang ada di TPS juga. Seperti itu. Nah, misalnya Pak, kan banyak nih warga yang pindah memilih nih. Mereka syaratnya apa aja Pak? Bawa KTP aja atau harus sama kartu keluarga atau ada berkas lain yang untuk mengisi formulir itu? Terkait pindah memilih, syaratnya pertama warga tersebut terdaftar di DPT dulu. Kemudian harus yang bersangkutan datang mengurusnya, membawa KTP, cukup bawa KTP. Ketika KTP-nya dibawa, kami akan cek dulu
karena KPU itu punya aplikasi untuk mengecek warganya terdaftar atau tidak, yaitu dicek DPT online. Kita cek apakah warga ini terdaftar. Ketika sudah terdaftar, kita urus prosedurnya dan kemana dia mau pindah memilih. Itu saja sih. Dengan kategori ada kategorinya di H-30 dan H-7. Min 7. Itu waktu tahapan pemilu kemarin ya. Iya. Kalau untuk tahapan sekarang tidak ada untuk pindah memilih. Ya. Nah, mungkin nih teman-teman yang di rumah belum tahu nih ya. Di KPU itu ada yang namanya PDPB, Pak. PDPB itu apa, Pak? Tujuannya? Iya benar. Sekarang di tahun 2025 pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada, KPU itu melaksanakan kegiatan PDPB. Sebelum kita ke tujuan ya, PDPB itu ada dasarnya. Ya. KPU RI mengeluarkan dasar melalui PKPU 1 2025 terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu dari singkatan dari PDPB tadi. Adapun tujuannya agar data itu lebih komprehensif, kemudian lebih akurat dan terkini. Iya. Sedangkan dasar-dasar lain, pertama itu selain dari PKPU 1 2025, itu pembaharuan dari data dari aturan sebelumnya. Mulai dari Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 14 poin 1, kemudian pasal 17 angka 1, kemudian pasal 20 angka 1, kemudian ada lagi aturan baru di PKPU 6 tahun 2016, PKPU 2 tahun 2016 terkait dengan pemutahiran data pemilih. Kemudian di tahun ini keluar lagi aturan baru terkait dengan PDPB itu, yaitu PKPU 1 2025. Nah, di dalam PDPB itu, Pak, misalnya ada warga yang sudah meninggal atau pindah domisili, itu gimana sih proses supaya data itu terbaru lagi, Pak? Ataukah turun dari KPU RI atau dari mana, Pak, datanya, Pak? Terkait dengan data pemilih yang Mas Guntoro sampaikan tadi, KPU sendiri melaksanakan PDPB itu terlepas dari tadi aturan, juga mendapatkan data turunan dari KPU RI, yang dasar data itu memang dari Kemendagri ya, diolah oleh Pusdatin KPU RI, diturunkan ke KPU provinsi dan kabupaten kota. Itu kita olah dulu, kita proses, kemudian data itu sudah terdeteksi oleh KPU sendiri di aplikasi Sidali. Untuk mengetahui keabsahan data itu, kami tetap akan harus turun ke warga untuk ngecek apakah memang data itu warga itu meninggal atau pindah domisili. Jadi tetap akan kami cross check ke lapangan, Mas. Nah, berarti kalau turun ke lapangan nih ada beberapa tantangan nih, Pak, untuk turun ke lapangan. Hal-hal yang menjadi tantangan apa, Pak, biasanya, Pak? Entah faktor jauhnya atau apapun itu dari warganya? Untuk tantangan PDPB itu memang setiap pekerjaan kan ada tantangan. Kalau dari PDPB itu sendiri, pertama tantangan kami KPU itu di luar tahapan kita tidak ada ad hoc ya, tidak ada ad hoc. Jadi kami beserta tim itu harus memanajemen cara bagaimana data yang kami terima ini bisa kami komunikasikan kepada warga, tidak langsung ke warganya. Jadi kita punya ad hoc yang sudah purna tugas, tetapi kan kita masih ada masih berkomunikasi ya, Pak? Ada beberapa yang masih bagus komunikasinya. Kita coba hubungi, minta bantu. Kemudian juga kita menghubungi pihak pemerintah, mulai dari kecamatan, kelurahan, desa, dan juga RT-nya. Nah, jadi dari komunikasi itu tantangan yang tadi kami anggap tidak ada ad hoc, kita bisa terkendala proses ini, ternyata masih bisa kita manajemen data itu bisa kita selesaikan. Itu sih. Kemudian tantangan yang lain lebih ke teknis saja, tetapi dengan teamwork yang baik, pekerjaan tanggung jawab ini bisa kami jalankan lah, seperti itu. Oh, berarti walaupun sudah selesai tahapan, kita harus tetap berkomunikasi dengan
PPK yang sudah purna tugas atau badan ad hoc yang sudah purna tugas ya Pak? Supaya terjalin hubungan, tidak putus hubungan juga gitu. Ya terkait dengan komunikasi ini kan karena rekan-rekan ad hoc itu latar belakangnya juga kita bisa ketemu di suatu kegiatan ataupun di lingkungan, ya tetap harus kita jaga komunikasi itu agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan bukan hanya di bidang kepemiluan, kita masih bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan rekan-rekan lah. Jadi, Oh ya. Nah mungkin nih ada pertanyaan lagi nih Pak. Misal nih, ada nih anak muda pengen nanya-nanya gimana sih kerja KPU setelah tahapan atau pasca pemilu, apa aja sih yang kita kerjakan? ini konteksnya ke divisi kami apa? Divisi Bapak dulu deh. Kalau ke divisi kami ya salah satunya tadi pasca pelaksanaan pemilu serentak, pilkada serentak, kita masih melaksanakan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Karena kenapa ini dilaksanakan? Karena data ini kan banyak, kemudian komprehensif dan dia kan, dan data itu harus terkini. Ya, harus terlalu diupdate karena mohon maaf dari waktu ke waktu kan ada warga yang misalkan pindah memilih mohon maaf pindah domisili, kemudian ada yang meninggal dunia ataupun ada warga yang kemarin dia berstatus TNI Polri sekarang sudah purna tugas, itu secara aturan dia statusnya menjadi warga sipil lagi, dia bisa memilih nantinya ketika pelaksanaan pemilu. Jadi itu harus kita update. Dan juga ada warga yang sudah berusia 17 tahun, adik-adik pemuda kan, ketika dia sudah 17 tahun dan punya KTP, dia harus punya kewajiban nantinya ketika pemilu dilaksanakan, dia harus bisa memilih lah, bisa masuk kategori pemilih lah. Oh berarti KPU itu sendiri walaupun tidak ada pemilu nih tetap banyak kerjaannya juga ya Pak? Terkait banyak kerjaan ya pasti banyak pekerjaan. Memang pekerjaannya tidak ter-up ke orang luar, tetapi di dalam ruang lingkup KPU sendiri ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena ini bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Ya karena kan di sosial media nih banyak banget nih Pak orang nanya KPU kalau nggak pemilu ngapain sih? KPU kalau nggak ada tahapan atau pilkada ngapain sih? Nah maka itu setiap warga harus ikut media sosial KPU, khususnya KPU Waterun Barat. Karena di setiap kegiatan KPU Waterun Barat itu semuanya terpublikasi di sana. Aktivitas KPU apa saja, ya salah satunya tadi PDPB, kemudian kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih itu terus dilaksanakan oleh KPU, kemudian kegiatan-kegiatan lain terkait dengan aturan-aturan, diskusi-diskusi yang lain tetap dilaksanakan. Selain data PDPB Pak, bidang rendatin ini apa aja Pak yang dikerjain Pak selain itu? Kalau terkait topoksi ya, tusi dari divisi perencanaan data dan informasi, konteks redaksinya udah jelas nih. Perencanaan data dan informasi. Data dan informasi ini dia jadi satu kesatuan dia. Data yang memilih terkait dengan data pemilih, informasinya yang disampaikan ke warga. Terkait dengan perencanaan, nah, perencanaan ini terkait dengan penganggaran ya. Penganggaran di sana dari divisi perencanaan membuat atau menyusun perencanaan apa saja yang dilakukan. Ini sudah menjadi ketentuan, sudah ada poin-poin yang harus diisi ataupun dicari ya untuk pelaksanaan di dalam KPU sendiri ya, lebih kepada perencanaan anggaran di sini. Nah, kan DPT di Kota Waringin Barat ini ada 208 pemilih Pak. Jadi selama tahapan kemarin untuk pemilihan pilkada ada berapa ratus ribu orang di sini Pak? Kalau berbicara jumlah pemilih yang Mas Guntoro tadi sampaikan itu data PDPB triwulan kedua. Kalau DPT itu berarti dia ada proses pleno Mas. Ya, proses pleno
Kalau dari angka, jumlahnya saya sampaikan dulu ya. Ya. Dari DPT Pemilu 2024 itu ada 220 pemilih. Kemudian pelaksanaan pilkada serentaknya ada 201.834 pemilih. Kemudian yang Mas Guntoro sampaikan tadi itu adalah data pemilih pemutahiran data pemilih ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga itu 208.860. Jadi ada peningkatan jumlah dari pemilu, pilkada sampai dengan PDPB triwulan ketiga kemarin. Dan sekarang kami di bulan Oktober, November, Desember ini tahapan PDPB triwulan keempat. Insya Allah bulan Desember nanti akan dilaksanakan pleno lagi. Dan kemungkinan jumlah dari 208 itu akan bertambah lagi. Karena dari data-data yang kami terima, kami olah, dan kami cross check ke lapangan, dari 208 itu mungkin bertambah jumlah pemilihnya nanti. Nah, misal nih Pak lah, ada orang yang pindah domisili, terus dia masih terdata di DPT sini Pak. Tapi dia tidak melapor, apakah itu akan di cross check dari pihak KPU atau dari pihak mana Pak yang meng-cross checknya Pak? Karena dia tidak melaporkan. Terkait dengan lapor atau tidak lapor warga yang pindah domisili oleh KPU sendiri bisa nge-cross check gitu. Ya. Nge-cross check, namun untuk mengabsahkan orang tersebut memang sudah pindah milih, jadi kami tetap harus turun ke lapangan. Ya, harapan kami warga yang pindah milih, pindah domisili, dalam artian pindah tetap ini ya, bukannya pindah bekerja. Kan ada beberapa yang pindah domisili karena pekerjaan. Kalau dia sudah pindah tetap, pindah domisili wilayah pekerjaan ataupun kependudukan, harapan kami ya adminduknya diubah saja. Karena proses perubahan adminduk sekarang tidak serumit yang dulu. Kemudian mempermudah kita di KPU juga. Karena di data itu dari sistem data yang ada dalam Sidalih itu tetap ketika dia tidak lapor, dia tetap warga Kota Waringin Barat. Walaupun sekarang dia sudah pindah ke misalkan yang terdekat saja, Lamandau atau Sukamara. Tapi ini alasan sudah pindah tetap. Beda cerita kalau dia cuma pindah karena pekerjaan. Ini kembalikan ke orangnya lagi. Ketika proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya tetap menjadi warga asal dia, tetap jadi warga Kota Waringin Barat. Beda cerita kalau dia pindah karena pindah tetap. Seperti itu Mas. Oh, berarti untuk masyarakat luas semua nih, misal dia pindah domisili, wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan ya Pak, supaya data itu terbarui dan tidak terpakai data yang lama lagi untuk sebagai pemilih. Iya, kalau dengan alasan dia pindah tetap, wajib dia melapor. Karena kita ini nggak tahu ya, karena setiap kegiatan, setiap aktivitas, misal kita tidak ingin juga sih sebenarnya terjadi. Misal di tempat dia yang baru, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi ketika dilihat administrasi kependudukannya masih orang Kota Waringin Barat, ya itu akan dilimpahkan ke kita Kota Waringin Barat. Misalkan dia kecelakaan, kecelakaan di wilayah di luar Kobar, otomatis yang dilihat pertama kan administrasi kependudukan nih, disampaikan ke, sekarang kan sudah banyak nih media-media sosial, begitu Facebook, Instagram dan lain-lain, pasti adminduk ini akan diperlihatkan. Nah, perlihatkan mempermudah warga atau keluarganya melacak ketika dia warga Kobar misalkan, ya warga Kobar akan bertanggung jawab juga memberi informasi tersebut kepada orang. Kemudian untuk yang jauh, ya harapan kita seperti itu juga sih, karena sangat dipermudah sebenarnya sekarang, tinggal warganya aja lagi. Tapi kalau memang tidak mau pindah administrasi kependudukan ya tidak masalah sebenarnya, itu hak setiap orang, hak prerogatif warga. Kita cuma menyarankan saja. Ya, terkadang kan masyarakat juga masih tidak terlalu mementingkan itu karena berurusan dengan itu menyita waktunya mungkin. Bisa jadi ya.
Ya ini di penghujung acara nih Pak. Mungkin ada kesan-kesan apa yang selama Bapak jadi anggota KPU di Kota Waringin Barat ini Pak? Terkait dengan kesan-kesan, kesannya banyak sih Mas ya. Karena saya sendiri bergabung di KPU Waringin Barat mulai 2023, ini tahun 2025, berarti udah jalan 2 tahun nih. Kesannya ya otomatis ketika kita menjalani proses pemilu, tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, ada banyak pengetahuan yang kami dapatkan. Pertama dari kepemilian itu sendiri, kemudian dari komunikasi dengan orang banyak, yaitu tingkat pejabat ataupun warga, karena setiap wilayah itu kan punya ciri khas. Ciri khas itu menjadi perbandaran pengalaman bagi kami. Kemudian kesannya ya dengan teamwork yang ada ini kami sangat berterima kasih karena tidak ada dukungan dari rekan-rekan kami tidak bisa seperti ini juga, karena itulah bagusnya manajemen dalam sebuah teamwork. Jadi kesannya kalau di kata-kata itu mungkin belum bisa ada kata-kata lagi Mas. Ya iya, karena tanpa ada dukungan dari rekan-rekan, baik itu dari sekretariat KPU-nya, kemudian dari kemarin itu tahapan pilkada atau pemilu itu dari ad hoc-nya, kemudian dari pemerintah daerah juga, itu sangat membekas bagi kami lah, menjadi pengalaman bagi kami Mas. Berarti pengalaman selama di KPU ini banyak banget pengalaman yang didapat ya Pak, dari masyarakatnya, dari pekerjaannya juga, dari semua jenis yang pernah dijalani. Berarti banyak banget kesan-kesannya Pak, pengalaman yang didapat. Iya benar Mas. Jadi bagi Mas juga nanti kedepannya masih panjang nih. Jadi manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Maksudnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika ada kesempatan yang bisa Mas ambil terkait dengan konteks pekerjaan ya, ambil saja, coba, tidak salah mencoba kan. Iya. Jadi ketika kita bisa, jadi pengalaman bagi kita, jadi pembelajaran, dan mungkin ke depan kita diberikan kesempatan lagi, kita sudah punya pengalaman nih. Kita bagaimana manajemen ketika kita menemukan hal yang sama di waktu yang akan datang. Atau misalkan kita tidak menemukan hal yang sama, kita bisa berbagi pengalaman kepada rekan-rekan yang lain. Ini tuh. Oke, buat menonton, mungkin ini ujung acara kita. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton yang di rumah Pak, atau apa? Untuk warga Kota Waringin Barat khususnya, Kalimantan Tengah pada umumnya, terima kasih atas dukungannya. Kami KPU Kota Waringin Barat khususnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi tetap akan melayani masyarakat terkait dengan proses data kepemilihan bagi warga yang belum merasa terdaftar sebagai pemilih, datang ke Kota Waringin Barat, ke KPU Kota Waringin Barat, biar kita bantu, kita layani agar nanti di proses pemilu selanjutnya bisa menjadi pemilih, baik itu pemilih pemilu ataupun pemilih kepala daerah. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaka. Sama-sama. Udah mau podcast di KPU Kota Waringin Barat. Sukses selalu untuk Mas Guntoro nih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih buat penonton semua yang sudah menonton podcast ini. Mungkin semua yang tadi kami omongkan bisa di-sharing lagi supaya tidak ada kesalahan ke depannya. Kita akhiri podcast kita hari ini. Buat teman-teman semua, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih, tada sega.